Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini atau yang akrab disapa Las melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah kantor pelayanan publik, termasuk Dinas Kesehatan dan Diskominfotik. Sidak ini dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam kunjungannya ke Dinas Kesehatan, Las menekankan pentingnya big data yang mencakup seluruh penduduk di wilayah pelayanan masing-masing puskesmas. Data ini harus memuat informasi lengkap sejak lahir hingga dewasa, termasuk rekam medis pasien. Dengan adanya sistem data yang terstruktur, diharapkan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat dan akurat, serta mencegah keterlambatan yang beresiko fatal bagi pasien. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh puskesmas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pemerintah di tengah maraknya klinik-klinik swasta. Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang nyaman, profesional, dan terjamin. Jika tidak segera berbenah, masyarakat bisa beralih ke fasilitas lain yang dianggap lebih baik. Sementara itu, di Diskominfotik, Las memberikan apresiasi atas kinerja dinas tersebut dalam pengelolaan data terpusat. Namun, ia menegaskan bahwa semua organisasi perangkat daerah atau OPD harus aktif mengunggah dan memperbarui data mereka secara digital. Digitalisasi sistem menjadi prioritas utama, sehingga seluruh data pemerintah bisa lebih terintegrasi dan mudah diakses. Las menegaskan bahwa penerapan sistem digital tidak bisa ditunda lagi. Semua OPD harus mengikuti sistem yang sudah diterapkan atau tertinggal di luar sistem. Dengan digitalisasi yang optimal, pelayanan publik di Lombok Barat diharapkan menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Di Dinas Kesehatan itu ingin saya memastikan bahwa seluruh berjalan dengan baik, ya. Dan satu harapan saya di Dinas Kesehatan itu, kita berharap menjadi PR tadi di Dinas Kesehatan harus punya big data tentang seluruh penduduk di wilayah, umpama puskesmas Gerung, umpama wilayahnya Gerung Selatan, itu semuanya harus ada data penduduknya dari sejak lahir sampai dengan itu, supaya mudah pelayanan ke depan. Sehingga bicara tentang stunting pun mudah, titiknya di mana, siapa yang penduduknya kan udah tercatat dari database. Bisa diketahui dari data. Iya. PNMB address berarti. PNMB address penduduk itu. Jadi rekam mediknya cepat rekam mediknya cuma semua di situ, data kesehatannya si A umpama punya Heru penyakit apa gitu kan, nanti akan ada datanya di puskesmas Kotong. Berarti tidak ada antrian nanti di puskesmas Pak Bupati. Mempercepat pelayanan sebenarnya Pak ya. Jadi cepat quick respon di. Karena kan yang terjadi selama ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena bisa jadi ada juga keterlambatan pelayanan tindakan medis itu juga banyak sering terjadi, membuat fatal. Tindak lanjutnya oleh puskesmas itu sendiri, apakah memang harus ada untuk penyediaan big data itu? Iya, big data. Makanya kita akan ke arah sana. Saya berharap supaya kita semuanya bisa menginput data-data itu. Tapi belum dimulai. Iya kan, itu kan cita-cita kan saya ke depan, sampaikan angan-angan saya di Dinkes itu harus seperti ini kan. Kan ini harus diterjemahkan. Pak Bupati, kan kemarin ada wacana dan sempat ada pilot project di Bali soal Elon Smart yang akan bantu puskesmas. Jauh ini apakah akan dijemput atau seperti apa? Ya nanti kita lihat kan, nanti pasti Pak Kadisnya juga ngelapor. Tapi kan tadi sudah kita inventaris semuanya. Saya juga bicara dengan, kebetulan ada perencana puskesmas lagi pelatihan, saya sampaikan di situ. Ada dua hal, bahwa puskesmas itu harus menciptakan trust yang baik gitu. Supaya masyarakat lebih nyaman, memberikan kepastian waktu pelayanan. karena kan dia jual jasa nih Iya, Pak. jual jasa, setiap jual jasa. Dan sekarang untuk dimaklumi bahwa puskesmas itu sudah banyak saingannya di daerah. Klinik swasta itu kan Klinik Pratama itu kan, itu saingannya puskesmas kan, sama-sama BPJS. Ya, siap. Kalau dia tidak berbenah kan akan kalah dengan Pak. Memastikan bahwa seluruh di puskesmas berjalan dengan baik. Jangan sampai umpama contoh yang menjadi konsentrasi saya tadi di puskesmas itu adalah di sisi operasional. Jangan sampai puskesmas itu yang ditangani hanya 2, kok yang nangani orangnya 4 gitu loh. Rasio itu juga diperhatikan supaya jangan jadi beban. Kan contoh, karena di puskesmas itu kan dari pendapatannya dia dipakai untuk operasional. Kalau terlalu banyak pegawai kan habis di situ, tidak menyampok ke substansi. Ya, betul. Pak Bupati tadi juga
soal ini ada digitalisasi. digitalisasi UPD ini kan belum belum semua gitu Ya, kayak harus. Bapenda itu kan 50% Makanya belum kalau- tersetor Pak. kalau besok- Ndak mau nyetor gitu bukan tak tersetor. Kalau besok semuanya udah siap, teman-teman info menyiapkan dulu, saya kan kumpulkan mereka. Termasuk teman-teman di desa harus menggunakan sistem yang sudah ada. Kita akan himbau, kalau sudah himbau tidak bisa ya itu kan cara lain. Harus reward and punishment. Iya. Berarti tidak ada lagi sistem manajemen dagang sate di desa. Kalau desanya yang melakukan planning, dia yang mengeksekusi, dia juga yang mengeksekusi. Iya. Ini Tapi kan banyak. laporannya ada sistem yang kita siapkan untuk mengontrolnya. Jadi contoh sistem pelaporan desa itu semuanya akan dilaporkan melalui sistem. Ini kan ada kasih juga Kan Pak. ini sebenarnya Kandi. penting digital ini. Digital Ya, ini kan transaksi di dalamnya supaya tidak ada bermain. Percepat Kalau masih pelayanan. mempertahankan sistem lama, saya curiga di situ ada banyak permainan. Pak termasuk tadi OPD yang tidak mau store online Saya itu Pak. yakin. Saya yakin OPD yang tidak nyetor juga bisa jadi karena dia masih senang dengan sistem manual. Manual itu pasti ada keuntungan-keuntungan individu di Ada dalam. fraud di sana kah? Iya. Proud. Artinya ini kan Pak butuh usaha besar nih Pak Bupati kan. Iya. Di samping Makanya memang itu saya berharap teman-teman media juga ikut membantu saya Oh, iya. tujuan mulia ini. Kan kita hanya semata-mata untuk Lombok Barat. ya siap. Terutama masalah PAD kan. Iya, makanya ini konsentrasi saya. Makanya sekarang itu yang sering saya sampaikan itu adalah di tengah efisiensi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hanya ada yang bisa kita lakukan. Memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan rakyat di dalamnya. Yang kurang kita pending. Ya pending. Dan kedua, pangkas. mengoptimalkan seluruh penerimaan. Kalau kita memang potensi kita masih ada 10, ya kita kejar yang 10 itu. Iya ya, digitalisasi semuanya harus digital. Harus digital. Pokoknya semua harus digital, tidak ada kompromi. Semampu kita menyiapkan. Jadi semampu teman-teman di Kominfo itu menyiapkan digital, ya semampu itu harus kita lakukan. Karena kan tadi banyak anunya kanda yang tersedia kan, Ya kan, tapi tidak permasalahan dipakai. bisa begini, permasalahan selama ini kenapa sudah tersedia tidak dipakai? Kan stretching dari pimpinannya enggak. Ya maksudnya ini di era pelunggu ini memang Ya, harus harus lebih kalau itu. lebih Tinggal dorong. pilih aja dua. Mau ikut di sistem atau di luar sistem. Oh,